Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai inovasi kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Nah, anggota dari kelompok 3 ada Reviana Solihatul Ulia, lalu ada saya, Indira Novelia Nurinayah, dan Nur Kamelia. Next. Yang pertama ada kurikulum darurat. Nah, definisi dari kurikulum darurat kurikulum yang disusun dan pendidikan pada masa darurat atau keseluruhan kurikulum nasional. Next. Nah, di dalam kurikulum darurat ini ada 3 pilihan. Yang pertama itu tetap melaksanakan kurikulum yang sudah ada atau kurikulum 2013. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Yang ketiga, menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Nah, lalu ada konsep dari kurikulum darurat. Yang pertama, kurikulum darurat disusun dan dilaksanakan hanya pada masa darurat COVID-19. Penyusunan kurikulum darurat dilakukan dengan cara memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi sekolah. Lalu yang ketiga, pada masa darurat COVID-19, seluruh peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari sekolah. Lalu yang keempat, kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat COVID-19 dan dilakukan apabila sekolah mampu memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya ada konsep pembelajaran pada masa darurat. Kegiatan pembelajaran pada masa darurat dilakukan untuk mendapatkan ketuntasan kompetensi dasar kurikulum, tetapi dengan lebih menitikberatkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial lainnya. Yang kedua itu melibatkan guru, orang tua, peserta didik, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga itu sekolah itu harus melakukan screening zona terlebih dahulu pada tempat tinggal peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Zona penyebaran darurat COVID-19 seperti zona merah, zona hijau, sama zona kuning. Terus yang terakhir itu kegiatan pembelajaran masa darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, baik pada aspek fisik maupun psikologi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Reviana. Oke, baik. Terima kasih kepada Indira. Selanjutnya yaitu mengenai materi
metode, dan media pembelajaran pada masa darurat. Yaitu terdapat 3, yaitu pengembangan materi ajarnya, terus yang kedua model pembelajarannya, yang ketiga media dan sumber belajarnya. Dan yang pertama mengenai pengembangan materi ajarnya itu, yaitu yang pertama buku dan sumber-sumber seperti buku peserta didik, buku pedoman guru, maupun buku atau literatur yang terkaitan dengan ruang lingkup yang sesuai dan benar. Terus yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau berkaitan dengan fenomena sosial yang bersifat kontekstual, sesuai misalnya berkaitan dengan pandemi COVID atau hal-hal lain yang sedang terjadi di sekitar peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu ada model pembelajaran dan metodenya ya. Yang pertama yaitu desain pembelajaran untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah atau saintifik berbentuk model-model pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran pada kondisi darurat. Yang ketiga yaitu guru secara aktif mengembangkan metode pembelajaran yang aktif yang sesuai dengan karakteristik materi atau tema dan karakteristik situasi yang dihadapi pada kondisi darurat. Yang keempat yaitu aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa belajar dari rumah dilaksanakan bervariasi antar peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian tugas pembelajaran dilaksanakan dengan pertimbangan konsep belajar dari rumah. Kemudian yang ketiga ada media dan sumber belajarnya itu bebas, bisa melalui buku ataupun medianya bisa, apalagi di situasi pandemi ini bisa menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet seperti yang kita gunakan sekarang. Boleh di next. Kemudian kita lanjut tentang kurikulum prototype ya. Kurikulum prototype ini memiliki definisi yaitu kelanjutan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu berorientasi pada holistik, berbasis pada kompetensi, dan kontekstualisasi pada personalisasi. Dan saat ini kurikulum prototype menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih oleh sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Oke, boleh di next. Nah, ini terdapat 3 karakter utama pada kurikulum prototype. Itu yang pertama ada fokus pada pengembangan karakternya. Kemudian yang kedua fokus pada materi esensial. Yang ketiga yaitu fleksibilitas perencanaan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Next. Nah, kemudian tadi kan ada karakteristik secara umum ya. Nah, sekarang ada karakteristik kurikulumnya sesuai dengan jenjangnya. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik kurikulum prototype jenjang PIAUD atau PAUD ya. Yang pertama yaitu kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, penguatan literasi dini, dan pengembangan karakter melalui kegiatan bermain, belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian yang ketiga, fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan di sekolah. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk menguat profil belajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari-hari besar atau perayaan tradisi lokal. Boleh dilanjut. Oke, kemudian kita agak sedikit meningkat lagi, yaitu pada jenjang SD ya, karakteristik pada jenjang SD. Itu yang pertama, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Terus yang kedua, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Terus yang ketiga, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Terus ada bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek juga diadakan ya di SD gitu untuk penguatan profil belajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran.
Next. Nah, kita meningkat lagi ke SMP. Nah, di SMP itu karakteristik kurikulum prototipe-nya itu yang pertama penyesuaian dengan pengembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Nah, yang kedua yaitu panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek juga dilakukan nih di SMP gitu, tetapi dilakukannya minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Nur Kamelia. Oke, ini selanjutnya ada karakteristik kurikulum prototipe pada jenjang SMA. Di antaranya yang pertama ada program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Yang kedua, di kelas 10, belajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan pelajaran yang ada di SMP. Selanjutnya yang ketiga, di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Selanjutnya yang keempat ada pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat dari kelulusan. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum prototipe pada jenjang SMK. Yang pertama, dunia kerja dapat terlibat. Kedua, struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari yang tadinya 60% meningkat ke 70%. Selanjutnya yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Selanjutnya yang keempat, ada praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib selama 6 bulan atau dalam 1 semester. Yang kelima, ada pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Dan yang terakhir, ada alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Nah, ini karakteristik yang terakhir yaitu pada jenjang SLB. Yang pertama itu capaian pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Yang kedua, untuk pelajar di SLB atau sekolah luar biasa ini yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat. Misalkan anak yang SLB ini sederajat dengan SD, berarti capaian pembelajarannya sama. Begitupun dengan SMP dan SMA, yaitu dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Selanjutnya yang ketiga, sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan Oke, selanjutnya ada strategi pengembangan dari kurikulum prototipe ini. Yang pertama, ada fokus kepada pelatihan sumber daya dari manusia. Yang kedua, meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kurikulum prototipe. Yang ketiga, mempercepat peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara masif agar siap menerapkan kurikulum prototipe. Yang keempat, mengembangkan komunitas belajar. Komunitas belajar ini dapat terdiri dari guru, KS, PS dari sekolah penggerak atau guru penggerak,
komunitas belajar ini juga memfasilitasi berbagai praktik baik penerapan kurikulum prototype. Dan selanjutnya ada adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap atau learning journey. Jadi next. Nah, ini yang terakhir ada penerapan dari kurikulum prototype. Tahapan yang pertama yaitu kompleksitas sederhana, yaitu mengikuti contoh yang telah disediakan atau dilatihkan. Selanjutnya, tahap yang kedua ada kompleksitas dasar, yaitu melakukan modifikasi mengacu contoh. Selanjutnya, pada tahapan ketiga atau kompleksitas sedang, yaitu melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah dan masyarakat secara terbatas. Selanjutnya, pada tahapan yang terakhir atau keempat, yaitu kompleksitas tinggi, yaitu melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Oke, mungkin itu aja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk sesi pertanyaan, kami buka untuk 3 orang penanya. Persilahkan. Semuanya bertanya ya. Semuanya bertanya, yang jawab cuma 3 orang. Iya, baik Bapak.